Shalom semuanya. Gimana kabarnya? Luar biasa. Oke. Gereja kita bulan ini temanya adalah self-discipline. Bagaimana kita mulai belajar hidup mendisiplinkan kehidupan kita pribadi. Kita harus tahu di dalam kehidupan kita itu kita harus bisa mengatur hidup. Kita harus bisa menjadi orang-orang yang dewasa. Orang dewasa itu terlihat dari bagaimana dia bisa mengatur hidupnya. Anak kecil tidak bisa mengatur hidupnya. Apa yang dia ingin dia pasti langsung lakukan. Kayak ponakan saya dalam keadaan makanan ada di mulut, kalau mau tidur ya langsung tidur. Bahkan kepalanya itu di mana? Dia setengah berdiri, hanya kepalanya yang nyangkut di mana? Di kursi, dalam keadaan makan masih penuh. Ya anak kecil begitu. Dia kepingin nangis, ya nangis gulung-gulung ya seperti itu karena nggak bisa mengatur hidupnya. Tetapi orang dewasa, dia harus bisa mengatur hidupnya. Mendisiplin diri artinya bahwa kita itu belajar melatih hidup kita untuk bisa dikontrol. Kita bisa menaklukkan diri sendiri di bawah kontrol yang benar. Makanya dikatakan roh itu penurut tapi daging lemah. Makanya kita harus menguasai daging kita. Supaya kita itu bisa hidup dengan bijaksana. Mendisiplin diri artinya menguasai hidup kita supaya hidup kita itu bisa diatur dengan benar. Kalau orang tidak bisa mengontrol dirinya, maka nafsunya, keinginannya semua mengontrol hidupnya. Makanya banyak orang jatuh dalam dosa karena tidak bisa mengontrol keinginannya. Firman Tuhan berkata manusia ini dicobai oleh keinginan-keinginannya. Kenapa kok sampai dicobai dengan keinginannya? Karena dia tidak bisa mendisiplin keinginannya. Dalam kehidupan kita segala sesuatu harus didisiplin. Makanya Alkitab berkata pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita harus dijadikan murid. Kenapa? Supaya ada perubahan cara pikir. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Alkitab, banyak sekali firman Tuhan yang berkata, pakai akal budi, pakai akal budi, pakai akal budi. Jadi orang Kristen gak boleh ngeroh. Ngeroh iya, tapi jangan cuma ngeroh, terlalu ngeroh. Tapi kita harus bijaksana memakai pikiran, memakai otak kita, memakai akal budi kita. Dengan apa? Belajar mendisiplin diri. Hari ini saya tidak sedang bicara tentang disiplin waktu, karena saya percaya semua sudah mengerti tentang disiplin waktu. Banyak khotbah, banyak pengajaran tentang itu. Tetapi yang saya ajarkan di sini adalah bagaimana mendisiplinkan hidup. Mendisiplinkan emosi kita, mendisiplinkan cara pikir kita, mendisiplinkan cara bicara kita. Semua itu bisa didisiplin, bisa dilatih. Kalau saudara bisa mengendalikan hidup saudara dengan belajar mendisiplinkan diri, melatih diri, maka itu akan menjadi karakter. Segala sesuatu yang saudara lakukan berulang-ulang akan menjadi karakter. Ada banyak orang itu bermasalah di dalam hidupnya, dalam rumah tangga, dengan anaknya, di tempat kerja dan sebagainya. Masalahnya cuma karena tidak melatih diri bagaimana dia bisa mengontrol perkataannya, mengontrol perasaannya. Saudara, ada orang bilang begini sama saya, kenapa banyak orang yang jahat kepada saya? Orang-orang itu memfitnah saya. Saya bilang seluruh dunia ini gak ada satu orang pun yang gak pernah difitnah, betul gak? Semua orang pernah difitnah, semua orang pernah dijelekan. Dan semua orang juga pernah menjelekan orang lain. Gak ada yang gak ada. Terus saya bilang begini, masalahnya kenapa ada orang yang sakit hati berkepanjangan, ada yang biasa-biasa saja. Karena ada orang yang sudah melatih, merespon, melatih hatinya untuk bisa dikontrol. Sehingga dia tidak mudah jatuh hanya gara-gara ngomongin orang. Nah, saya tadi pagi mengatakan tentang Cristiano Ronaldo ya. Cristiano Ronaldo, seorang pesepak bola, dikatakan dia adalah pesepak bola terbaik sepanjang masa. Kenapa? Karena dia itu orang yang bisa mendisiplin dirinya.
Selain dia mendisiplin diri dengan makanan yang sehat, Pastor Yongki dulu pernah cerita, saya ingat, dia makanannya itu enggak enak karena semuanya makanannya itu ya dijaga, bukan yang banyak garamnya. Kalau kita itu kan banyak yang tasty banget ya kan, itu dia enggak seperti itu. Untuk menjaga kesehatannya, kekuatan tubuhnya, dia juga olahraga, tapi dia juga mendisiplin emosinya. Makanya kalau saya lihat cuplikan-cuplikan tentang dia ya, kalau di TikTok itu kan kadang muncul gitu kan, itu saya lihat kalau orang lain ketendang itu, wah dia bisa marah, pura-pura jatuh bergulung-gulung lah. Kalau dia enggak, dia menjaga hidupnya, jangan sampai karena kesalahan, karena emosi, karena perkataan atau sesuatu, itu membuat dia nanti dikeluarkan dari sepak bola, dia tidak boleh main lagi. Karena banyak sekali orang-orang sukses yang jatuh karena tidak bisa mengontrol dirinya. Banyak artis-artis terkenal itu sekarang hilang bukan karena nggak bisa main, tapi karena mereka di blacklist, tidak boleh lagi main. Kenapa? Karena karakternya. Makanya di dalam hidup kita, kita harus bisa mendisiplin diri. Kita baca, ini contohnya lagi Simon ya, sebelum kita buka Alkitab. Simpson itu orang yang kuatnya luar biasa, diurapi Tuhan. Itu gak ada di Alkitab yang seperti dia. Dia itu kekuatannya punya super power. Dia itu bisa mengalahkan singa itu hanya dengan tangan kosong. Dia itu juga menangkap 300 anjing hutan, itu juga dengan tangan kosong. Dia membunuh 1000 tentara Filistin juga sendirian dengan tangan kosong. Dia mengangkat pintu gerbangnya kerajaan di Gaza, itu kemudian angkat sampai naik ke gunung. Saya bisa bayangin ini mungkin kayak kalau di film tuh mungkin Hulk ya, yang di film Avenger dan sebagainya, dia cocok jadi itu. Karena dia itu punya kekuatan super power. Kalau yang lain kan cuma urapan untuk berperang, urapan untuk berkhotbah, betul? Kalau dia punya kekuatan super. Tetapi kehidupannya tidak banyak dampaknya. Hanya gara-gara dia tidak bisa mengontrol keinginannya, kayak anak kecil. Kalau naksir siapa ya langsung naksir. Dia main-main dan sebagainya. Jadi dia tidak bisa mendisiplin dirinya. Tidak bisa mendisiplin keinginan. Saudara harus tahu semuanya bisa dikontrol. Semua bisa dikontrol, baik perkataan dan sebagainya. Saya kalau ngomong kadang-kadang kalau misalnya dekat sesuatu yang penting, kalau toh kita kemudian marah dan sebagainya, tetap bisa mengontrol perkataan kita, kita kontrol, intonasi suara kita, kita kontrol. Sehingga tetap tidak akan menjadi sebuah pertengkaran karena kita mulai menjaga. Kita baca di dalam 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus itu mengatakan aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Melatih berarti dia belajar mendisiplinkan tubuhnya dan seluruhnya dalam kendali dia. Supaya semua berjalan teratur seperti yang Tuhan mau dan seperti yang kita mau. Kita itu segala sesuatu yang tidak kita kontrol akan mengontrol kita. Emosi yang tidak bisa kita kontrol akan menghancurkan kita. Perkataan yang kita tidak bisa kontrol, tidak bisa kita latih, tidak bisa didisiplin, itu akan menghancurkan hidup kita. Bahkan seorang tentara itu saudara, kalau dia itu menjadi seorang komandan, itu ada latihannya. Supaya berwibawa, mereka itu misalnya seorang jenderal, dia itu jalannya harus seperti apa. Kalau noleh itu enggak boleh nolehnya sampai gini, itu enggak berwibawa. Jadi ada berapa derajat itu dilatih supaya wibawa. Berarti segala sesuatu bisa dilatih, bisa didisiplin. Emosi, perasaan kita semua bisa dilatih, bisa didisiplin.
Itu yang bisa melatih adalah saudara sendiri. Keputusan untuk mau terus berubah. Makanya hidup kita itu harus kita atur. Hidup kita itu harus kita kendalikan. Kita harus membangun hidup itu dengan benar. Sehingga kita semakin hari semakin naik. Tidak tambah hancur. Atau tidak terus dari dulu begitu-begitu saja gak ada perubahan. Tapi terus semakin dewasa. Tadi dikatakan Paulus itu menguasai tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Dia melatih tubuhnya dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tolong. Paulus itu berhasil dalam segala hal. Dia orang yang paling banyak menulis Alkitab. Dia adalah seorang rasul yang pelayanannya tidak pernah minta biaya karena dia punya biaya sendiri. Dia kalau nyewa tempat, nyewa dengan uangnya sendiri. Dia bisa memuridkan banyak orang, pelayanannya berhasil. Bahkan dia katakan dia adalah seorang ahli Taurat. Dan dia bahkan berkata, aku ini berbahasa roh lebih banyak daripada orang lain. Kalau soal melakukan hukum Taurat, aku ini tidak bercela. Dia ngomong begitu. Kenapa? Bukan karena dia diciptakan hebat, tapi dia mendisiplin dirinya. Dia mengontrol emosinya, dia mengontrol hatinya, dia mengontrol segala sesuatu. Makanya dia ini sebelum bertemu Tuhan Yesus, dia ini sebenarnya sudah bagus. Kalau bisa dikatakan wadahnya ini sudah bagus. Makanya enggak terlalu banyak Tuhan proses dia. Begitu Tuhan memanggil dia, dijamah Tuhan dan dia percaya kepada Yesus. Hari itu juga dia itu bisa radikal dengan Tuhan. Karena sebelum ketemu Yesus, dia itu sudah punya karakter yang luar biasa. Punya mental pemenang. Dia itu tidak akan mundur sebelum apa yang dia ingin capai itu terlaksana. Dia pada waktu tahunya membunuh orang Kristen itu adalah benar. Karena dia tahunya itu benar. Dia benar-benar kejar orang Kristen untuk membunuhnya dan memasukkan dalam penjara. Tapi waktu tahu itu salah, dia berani mati untuk Tuhan. Jadi segala sesuatu harus dilatih. Banyak pernikahan-pernikahan hancur hanya karena dua-duanya itu enggak melatih dirinya. Ngontrol perkataannya, ngontrol intonasinya, ngontrol emosinya. Kenapa saya dengan suami itu kalau dikatakan enggak pernah bertengkar, saudara? Itu sungguhan, saya enggak pernah bertengkar. Cindy pernah tinggal bersama dengan saya, dia tahu saya enggak pernah bertengkar dengan suami. Kenapa? Karena membiasakan mengontrol emosi, mengontrol perkataan, mengontrol pikiran. Dilatih, didisiplin. Nah, ada sebuah quote berkata begini. Motivation gets you going, but discipline keeps you growing. Motivasi membuat Anda maju, tetapi disiplin membuat kamu terus bisa berkembang, bisa bertumbuh. Kita kan di dalam hidup kita enggak cuma maunya maju, tetapi terus memperluas diri. Nah, firman Tuhan kita baca di dalam 2 Timotius 4 ayat 5a. Firman Tuhan berkata begini, tetapi kuasalah dirimu dalam segala hal. Segala hal itu ya segalanya. Waktu saudara itu bisa menguasai, mengontrol hidupmu, maka saudara itu menjadi orang yang kuat. Saudara itu tidak gampang jatuh. Ada seorang ngomong saya begini, saya itu ada orang itu kenapa ya suka menjelekkan saya. Sehingga kalau saya mau kerja di sini orang tolak karena ada yang menjelekkan saya. Di sana menjelekkan saya, aduh semua orang menjelekkan saya. Terus saya bilang begini, kalau semua orang menjelekkan kamu, ya kamu harus koreksi diri. Kalau banyak yang menjelekkan, itu masih semua orang bisa menjelekkan walaupun kita baik, ya kan? Tapi kalau semua orang menjelekkan, ya kamu harus koreksi diri. Mungkin ada yang salah di dalam hidup kamu. Tetapi kalau kamu itu bisa membangun dirimu, dijelekan orang kayak apa? Orang itu tetap cari kamu kalau kamu memang bernilai. Orang bisa melihat kamu kalau kerja memang bagus, kamu bisa dipercaya. Mulutmu gak nyinyir, orang pasti nyari kamu. Nah, dikatakan tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Ini sebelum kita ke sana, saya pernah mengajar di khotbah ya, nggak tahu saya pernah khotbah di sini atau enggak, tentang kita di dalam hidup kita itu harus tahu membentengi hidup kita. Kita itu harus tahu membangun benteng.
Jangan dulu berpikir tentang membangun benteng dalam peperangan rohani. Peperangan rohani itu roh, jiwa, dan tubuh ya. Yang di roh juga, yang di jiwa juga, yang di tubuh juga. Itu cara membangun benteng. Yang pertama kalau kita membangun hidup kita supaya hidup kita terjaga. Yang pertama pasti semua sudah tahu dengan doa. Ya kan, dengan doa. Di dalam Mazmur 121 ayat 7 sampai 8 berkata begini. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Hidup itu, kita itu bergesekan dengan banyak hal. Dengan orang, dengan keadaan, dengan masalah, itu semuanya. Tapi kalau kita bisa membentengi hidup kita, itu akan meminimalisir keadaan itu menghancurkan hidup kita. Dengan doa, Tuhan itu menjaga hidup kita. Kita berdoa, kita kan sering kan minta tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, minta pelayanan malaikat, ya kan, dan sebagainya. Itu pertolongan Tuhan. Saya percaya semua sudah tahu, jadi saya nggak bahas di sini banyak. Tapi yang kedua, yang saling dilupakan orang Kristen adalah yang membentengi hidup kita, menjaga hidup kita adalah hikmat dan pengetahuan. Di dalam Amsal 2 ayat 11 berkata begini, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Kebijaksanaan itu akan memelihara engkau, bukan cuma Tuhan yang memelihara engkau. Makanya banyak orang begini, saya sudah berdoa tetapi kok saya ditipu orang, saya masih berdoa tetapi saya itu rumah saya berantakan, anak saya masih lari dari rumah. Karena ada bagian kita itu harus bijaksana dan kita itu harus punya kepandaian. Kepandaian itu hanya kita bisa peroleh lewat pengetahuan. Makanya orang yang punya pengetahuan dan pandai tidak mudah dihancurkan. Kenapa di Indonesia radikal itu cepat bisa masuk? Karena banyak orang masih bodoh. Cara mereka membrainwash otak orang-orang itu kalau mereka sudah masuk di pondok pesantren itu mereka di HP-nya itu dihancurin. Kenapa? Supaya tidak tahu berita di luar, enggak tahu dunia luar. Sehingga yang mereka tahu hanya yang mereka dengar di tempat itu. Nah, kita mulai melihat bahayanya orang Kristen kalau enggak cerdas, enggak pandai. Makanya di dalam hidup kita itu harus bijak dan pandai. Yang ketiga, yang sering kali tidak ada dalam kehidupan kita itu yang membentengi hidup kita adalah berani berkata tidak dan berani menolak. Banyak kita ini hidupnya hancur hanya karena masalah sepele. Gak berani menolak, betul? Banyak orang seperti itu. Ada beberapa orang yang konseling sama saya, hampir dicerai suaminya karena temannya, sahabatnya mengambil hutang di bank, memakai nama dia. Setelah diberikan namanya, dia dapat uang sekian ratus juta, orangnya lari enggak bayar. Sehingga orang ini kemudian harus mencicil tiap bulan 20 juta. Suaminya stres, mencicil sesuatu yang dia tidak pernah beli, dia tidak pernah hutang, dan dia tidak kenal sahabat istrinya. Sampai dia bertengkar setiap hari dengan istrinya, karena istrinya, lah aku enggak enak mau bilang enggak. Menghancurkan hidupnya sendiri. Kalau kita tidak berani berkata tidak berani menolak, itu seperti sebuah rumah tanpa pintu. Saudara itu cukup berkata tidak dan menolak, itu orang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya kenapa itu juga harus dilatih. Perasaan sungkan itu harus didisiplin. Supaya saudara tahu kapan harus sungkan, kapan harus tidak perlu sungkan. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu menghancurkan. Makanya Alkitab berkata di dalam buah roh, kasih, kesabaran, kemurahan, terakhir penguasaan diri. Kasih itu dasar segala sesuatu kau melakukan sesuatu. Tetapi setelah itu kalau tidak ada penguasaan diri semua ambrol. Karena belas kasihan tidak ada penguasaan diri, saudara dimanfaatkan orang dan dihancurkan. Ada kemarin juga seorang ibu dihutangi orang 250 juta. Dikasih, saya bilang gini, dikasih. Ibu enggak tanya saya sebelum ngutangi. Setelah ngutangi baru ngomong.
Dia bilang begini, saya salah ya pastor, kan kita harus mengasihi. Ini bukan mengasihi, ini bodoh. 5 juta, 10 juta aja orang biasanya nggak ngembalikan kalau nilainya besar. Dan betul, dia ngomong orangnya nggak kembalikan, orangnya lari. Waktu ditagih tambah diuomeli, dimaki-maki orangnya. Menghancurkan diri sendiri hanya gara-gara sungkan. Makanya perasaan ini juga harus didisiplin. Harus dilatih supaya kita ini bisa menguasainya sehingga kita bisa memiliki hidup yang sehat. Pernikahan kita kuat hanya karena kita bisa mendisiplin diri. Yang keempat ini yang luar biasa. Yang keempat adalah penguasaan diri. 1 Petrus 4 ayat 7b. Di situ dikatakan begini. Karena itu kuasalah dirimu. Oh ini enggak usah ya. Kuasalah dirimu dalam segala hal. Tadi ya sudah dikatakan, kuasalah dirimu dalam segala hal. Apa saja sih yang kita harus kuasai? Yang kita harus disiplin? Tadi ya, yang pertama, pikiran. Pikiran ini harus didisiplin. Kita itu cenderung berpikiran itu bisa cepat berpikir negatif. Pikiran itu harus dilatih. Orang yang melatih mendisiplin dirinya akan terlatih melihat segala sesuatu, belajar mencari yang positif di antara yang negatif. Itu dilatih, mendisiplin. Pikiran ini harus suka mencari jalan keluar daripada mengeluhkan setiap masalah yang datang. Kalau saudara bisa mendisiplin, maka pikiran akan terlatih otomatis selalu mencari jalan keluar. Kenapa orang Yahudi itu berkemenangan hidupnya walaupun dia dulu gak punya negara, dibuang di mana-mana? Karena mereka itu dilatih cari jalan keluar, jangan coba ngeluh. Kalau kita terlatih selalu mencari jalan keluar, maka segala persoalan kita itu bisa mengucap syukur karena kita tahu segala sesuatu ada jalan keluarnya. Kalau tidak bisa mengontrol pikiran, maka orang itu bisa kacau hidupnya. Karena pikiran seperti apa pikiran kita itu yang mempengaruhi hidup kita. Yang kedua adalah keinginan. Kita harus mengontrol, mendisiplin keinginan kita. Supaya keinginan-keinginan kita tidak mengontrol kita. Makanya ada banyak orang yang berkata gini, wanita itu suka belanja, suka shopping karena tidak mendisiplin keinginannya. Bisa belanja tapi tetap bisa penguasaan diri. Bisa tahu kapan belanja, kapan stop. Kapan punya sepatu, kapan harus stop untuk belanja sepatu. Karena mengontrol keinginannya. Makanya Alkitab berkata, setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Dicobai bukan oleh setan tapi karena keinginannya sendiri. Tapi kalau kita biasa mendisiplin, kayak saya kemarin, saya kan sempat kegemukan ya sekarang masih ada sisanya. Itu kegemukan kenapa? Saya kalau lagi seneng makanan apa itu saya beli terus. Makanan Indonesia itu kan bahaya. Udah santan, nasinya banyak ya kan. Asin lagi. Itu saya kalau udah makan makanan Indonesia itu setiap hari dan itu walaupun di sini kenyang sekali tapi di sini kayaknya nggak pernah puas ya kan. Sampai akhirnya saya gini, baju saya ini saya nggak mau belanja baju terus gara-gara habis belanja baju beberapa bulan udah nggak cukup lagi. Beli belanja baru, itu nanti udah nggak cukup lagi. Lah masa saya harus belanja terus, ya kan? Udah belanja makanan, mahal lagi makanan Indonesia, belanja baju lagi. Akhirnya jalan satu-satunya ya diet. Saya mulai mengontrol keinginan saya. Di rumah saya itu setiap hari tidak pernah nggak ada yang namanya coklat. Segala macam coklat tumpuan di rumah. Segala macam kerupuk dan keripik itu ada, itu saya suka. Sekarang di rumah saya kosong, nggak ada camilan sama sekali. Di kulkas tidak ada camilan. Kadang-kadang malam itu buka kulkas. Tapi memang nggak ada makan, ya puji Tuhan kalau ada pasti saya cemil. Saya buka, aduh nggak ada makanan, balik lagi tempat tidur, bangun lagi, buka lagi, aduh nggak ada lagi. Karena harus mendisiplin keinginan. Tapi akhirnya lama-lama itu akhirnya terbiasa. Sekarang saya sombong sama suami saya sudah nggak geragas sayang gitu kan. Kalau dia beli makanan itu kayak sudah nggak terlalu bernafsu sekali, sudah terlatih. Nah, segala sesuatu itu bisa didisiplin.
Emosi kita bisa kita disiplin. Keinginan bisa disiplin. Makanya banyak orang bilang gini, aku pingin lepas dari dosa ini tapi enggak bisa. Bisa. Karena engkau sudah diselamatkan, engkau punya kuasa untuk menang. Asal engkau tahu mendisiplin dirimu sendiri. Kita tadi belajar mendisiplin pikiran. Setiap kali yang negatif datang, belajar cari hal yang positif. Makanya Alkitab berkata, pikirkan yang positif. Ini banyak ayat-ayatnya, tapi gak usah kita buka kelamaan. Pikirkan yang baik, yang sedap didengar. Itu yang kita pikirkan. Karena Alkitab juga berkata, apa yang dipikirkan orang tentang dirinya, itu juga yang akan terjadi dalam hidupnya. Makanya harus kontrol pikiran. Setiap kali mau mikir yang negatif, ubah dengan pikiran positif. Dengan cara apa kalau saya melatih diri saya? Memperkatakan yang positif. Saat saya mulai khawatir dengan masa depan saya, ini harus dilawan dengan perkataan. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Di dalam Yesus ada pertolongan. Tuhan akan memberi aku hikmat apa yang akan aku kerjakan di depan. Tuhan akan membuka jalan. Tuhan akan menuntun setiap jalanku sehingga masa tua pun aku tidak akan kekurangan. Sampai di sini nyantol. Itu mendisiplin. Sehingga setiap kali pikiran muncul yang negatif, itu sudah terbiasa terbalik dengan melihat yang positif. Karena didisiplin. Kemudian emosi yang ketiga. Apa sih yang kita harus disiplin? Emosi. Emosi kita harus kita disiplin. Makanya banyak orang walaupun suka, misalnya nih ada 10 orang. 5-5-nya ini ada berita yang sangat buruk. Ada yang panik, ada yang tenang, ada yang pingsan. Kalau itu beritanya buruk, betul? Kenapa? Karena ada orang yang tidak bisa menguasai emosinya. Emosi harus didisiplin. Makanya saudara itu bisa tenang di dalam segala hal. Saudara itu bisa mengatasi segala sesuatu karena terlatih. Dulu saya mengenal ada seseorang ya, sampai dia itu ngomong sama saya, di mana-mana orang itu enggak manggil namaku. Kalau manggil saya, si gila, dipanggil gila saudara. Saya pahit sama-sama orang karena kalau manggil, oh si gila itu tah, arek gila itu tah, gitu kan. Kalau bahasa Jawa ada yang ngomong, oh si arek sing gendeng itu tah. Ini perempuan. Terus setelah saya kenal, ya memang kayak orang gendeng. Kenapa? Orangnya nggak bisa kontrol emosinya, kayak anak kecil. Waktu kumpul gini ya, bisa tiba-tiba tersinggung, bisa nangis gulung-gulung di depan banyak orang. Nangis kayak anak kecil, padahal sudah punya anak-anaknya udah gede. Terus dia nangis gak karu-karuan. Terus kalau marah tidak bisa kontrol. Segala sesuatu gak bisa dikontrol. Terus saya ngomong sama dia, kenapa orang menyebut kamu gila? Karena sikapmu kayak orang gila. Kamu gak bisa kontrol emosimu. Sehingga banyak orang yang melayani dia pelepasan berkali-kali. Saya bilang ini bukan roh jahat. Ini kejiwaan, dia gak bisa kontrol emosinya, bukan roh jahat. Akhirnya dia dilatih untuk belajar ngontrol emosinya. Sebelum marah, tenang dulu, mikir. Sebelum ngomel dan sebagainya, tenang dulu, mikir. Makanya ada yang kita pernah ceritakan kan, ada seorang bapak karena emosi tidak bisa didisiplin emosinya, gak dilatih. Sehingga pada waktu lihat anaknya mencoret-coret mobil Mercy-nya yang baru, dia memukuli tangan anaknya sehingga dua-duanya remuk dan harus diamputasi dua-duanya, anaknya perempuan. Sehingga dia mulai melihat akibat emosi yang dia tidak pernah latih, didisiplin, dikuasai, menghancurkan hidupnya, menghancurkan anaknya. Ada sekali juga seorang ibu, dia cerita ya. Anaknya waktu itu, ibunya itu sebenarnya ulang tahun, hari ini ulang tahun. Sehingga waktu ibunya pergi kerja itu waktu snow, anaknya keluar. Anaknya keluar itu sebenarnya cari kado buat ibunya. Ini orangnya miskin. Terus waktu ibunya datang, dia lihat anaknya enggak ada, dia marah-marah. Jadi dia kunci pintunya, dia mau memberikan hukuman kepada anaknya. Terus ibunya karena capek ketiduran, jadi anaknya enggak bisa masuk. Anaknya mati di luar, karena anaknya baru umur 10 tahun kalau enggak salah atau 8 tahun. Terus setelah itu dia waktu ingat anaknya belum balik, dia buka pintu anaknya sudah kaku di depan. Karena itu waktu badai salju.
Waktu dia lihat tangannya, ternyata tangan anaknya itu dilihat kan genggam gini. Ternyata menggenggam kado untuk ibunya. Di situ sudah ditulis selamat ulang tahun mama. Sehingga dia sangat hancur, dia sangat menyesal kenapa dikunci. Sehingga anaknya gak bisa masuk di musim dingin itu. Jadi emosi yang tidak dikontrol, tidak disiplin, menghancurkan. Makanya banyak pernikahan hancur hanya karena tidak mendisiplin pikiran, tidak bisa mendisiplin perkataan, tidak bisa mendisiplin perasaan emosinya. Kita juga harus yang terakhir menjaga mulut, perkataan, disiplinkan. Dari sejak saya pernikahan sama suami saya, kalau saya waktu pernah menikah dulu, saya hampir selalu pengen marah. Bukan marah karena dianya, karena ada orang itu suka memanfaatkan suami saya itu enggak tegaan kalau itu sahabat. Ini saya bocorkan tapi sekarang sudah enggak ya saudara. Jangan sampai saudara memanfaatkan suami saya. Makanya dulu telepon teman-teman suami saya semua harus lewat saya. Saya katanya orang-orang ini sekretarisnya guala gitu kan. Karena kalau langsung sama suami mereka pinjam uang enggak dikembalikan. Kalau suami saya kalau minjemin uang dia anggap hilang. Dia enggak akan tagih. Apapun saudara di sebelahnya tidak akan ditagih. Hutang enggak dikembalikan, ada orang kerja. Harusnya jam 8 sampai jam 10, sampai 9 malam kan. Jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Dia datang jam berapa? Jam 3, jam 6 sudah pulang. Dan digaji full. Suami saya diem aja. Itu yang bikin saya marah. Tapi kemudian kalau saya cuma marah-marah, bertengkar. Iya kan? Gak enak kan suasana. Jadi saya harus menjaga intonasi perkataan saya dan saya harus mencari kalimat yang membuat dia mikir benar tapi tidak perlu kita bertengkar. Saya menjelaskan dengan baik dan dia mengerti cara untuk menolak orang model seperti itu yang suka memanfaatkan orang. Jadi semua bisa dikontrol, bisa enggak saya enggak kontrol? Bisa, saya bisa ngamuk-ngamuk, saya juga bisa ngamuk orang itu. Kamu ya manfaatin suamiku selama bertahun-tahun, dasar bisa gitu kan. Tapi semua kan bisa dilatih, dikontrol. Sehingga saya dan suami juga enggak perlu bertengkar, enggak perlu ngambek-ngambekan, enggak perlu saling menyakiti, cukup dijelaskan cara menghadapi orang ini dan sebagainya. Dengan intonasi yang baik, dengan kata-kata yang baik. Semua bisa dilatih. Makanya Paulus berkata, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Artinya emosi dia, pikirannya, semuanya dalam kontrolnya dia. Bukan emosi yang mengontrol dia, tapi dia yang mengontrol semua yang ada di sini. Makanya firman Tuhan berkata, engkau lebih daripada orang-orang yang menang. Artinya engkau bisa menang atas segala sesuatu. Kamu bisa kontrol hidupmu. Kemudian juga nafsu. Nafsu itu bisa dikontrol, bisa dilatih. Jadi kita harus bisa mendisiplin pikiran, keinginan, emosi, mulut, dan nafsu kita. Jangan pernah berkata tidak bisa. Karena kenapa kok tidak bisa? Karena saudara tidak pernah mulai belajar melatihnya. Pada waktu saudara belajar melatihnya, segala sesuatu dalam kontrol saudara, maka hidup saudara itu tenang. Bahkan dalam keadaan kacau sekalipun, saudara bisa tenang, bisa bersyukur karena saudara bisa melihat segala sesuatu dengan jernih. Orang yang tenang bisa melihat masalah dengan jernih. Tenang, baru mikir dan bisa melihat jalan keluar. Saya juga demikian. Segala sesuatu bisa didisiplin, bukan hanya waktu. Disiplinkan pikiran, disiplinkan emosi, disiplinkan keinginanmu, disiplinkan mulutmu, dan disiplinkan perkataanmu dengan apa? Menguasainya dan melatih sehingga kita benar-benar memiliki kehidupan yang baru, memakai manusia yang baru. Maka Alkitab berkata, biarlah pikiran dan perasaan kita selaras dengan Yesus. Dengan apa? Melatihnya. Amin. Mari saya undang